Selamat malam. Saya mau melanjutkan pembicaraan kita, tetapi malam ini saya mau bicara tentang Asura. Tentang Asura. Asura itu adalah nama makhluk yang dia itu mempunyai tataran sama dengan dewa. Tetapi dia tinggal di dunia bawah atau di Burloka, ya, di Burloka. Nah, itu sudah penelitian tentang Asura ini jarang sekali ditekuni oleh para peneliti sebelumnya, Sehingga sampai hari ini itu setiap kali kita bicara Asura, itu orang selalu berasosiasi bahwa Asura itu adalah sama dengan Buto. Nah, kita tahu nanti di dalam tradisi Jawa ini atau di dalam era milenial ini, Buto itu selalu dianggap makhluk yang jahat, makhluk yang yang egois, makhluk yang selalu mau menang sendiri. Pokoknya semua atribut jelek itu ada pada dia. Jadi semua yang jelek-jelek itu ada pada Asura ini. Bahkan sekarang ini diinterpretasi itu sebagai oligarki, sebagai koruptor, sebagai kapitalis. Nah, maka dia itu harus disingkirkan, dia harus dibunuh, dia harus tidak boleh ada di bumi ini. Oleh karena itulah perlu adanya ruatan misalnya. Bahkan ada beberapa waktu yang lalu itu ada acara meruat wayang Buto Cakil di sungai Cudi, kemudian itu dilarung sampai ke Samudra India itu. Ini jadi kita tuh sampai hari ini masih beranggapan yang namanya Buto itu adalah makhluk yang jahat. Ya karena memang secara fisik itu yang namanya Buto ini selalu wajahnya itu mengerikan, ya. Matanya itu mesti dua besar-besar. Kemudian giginya itu kalau orang Jawa bilang itu nyerengenge itu, ya. Dengan gigi yang tajam-tajam semacam itu. Kemudian juga dengan dengan badan yang besar, tubuhnya kuat sekali itu. Nah, sehingga apa-apa itu kemudian itu dihabiskan oleh raksasa atau Buto atau raksasa ini atau Asura itu. Ini. Nah, apakah memang betul begitu? Saya berusaha untuk mencari akar permasalahannya. Kenapa kok yang namanya Buto ini itu menjadi mempunyai tubuh besar, kemudian mempunyai wajah yang menakutkan, mempunyai wajah yang mengerikan, ya. Kemudian juga kenapa boleh dikatakan dia itu mempunyai perilaku yang garang semacam itu. Kenapa? Nah, saya berusaha untuk melacak kembali dari segi katanya, ya. Saya mulai dari satu persatu, ya, kata Asura. Nah, Asura itu tuh ternyata itu bukan lawan dari Sura. Selama ini kan kita mengetahui bahwa ada pasangan yang berlawanan, yaitu Sura dan Asura.
Nah ternyata itu tidak begitu. Kata itu masing-masing mempunyai akar sendiri-sendiri, ya. Asura itu ada dua akar ya, itu ada dua akar. Yang satu itu akar as, ya. As itu, kemudian as itu artinya itu ada, atau existence, atau menjadi, ya. Jadi yang namanya as itu ya, itu nanti kata kerjanya itu asti, ya. Itu kita sering menyebutkan itu ya, swasti itu dari su dan asti, keadaan baik. Makanya kalau kita membaca prasasti-prasasti itu selalu ada swastiastu, sakrawasatita. Jadi semoga keadaan baik pada tahun warsa yang telah berlalu. Itu misalnya begitu. Itu selalu di dalam prasasti-prasasti kita menemukan itu. Ya ini, jadi akar as itu artinya itu ada atau menjadi. Kemudian yang kedua itu berasal dari kata ans. Tuh. Ya, ini berarti apa? Ans itu artinya menopang. Itu. Ansati, menopang. Atau menyangga. Tuh, ya, menopang atau menyangga atau mendukung, menggendong itu, ya. Jadi ans itu artinya semacam itu. Kemudian mendapat sufiks Sanskerta ra, yang di situ nanti akan menunjukkan pelakunya, ya, pelakunya itu pun pelaku yang terhormat itu, ya. Jadi Asura itu adalah ia yang ada, atau dia yang ada, dia yang menopang, dia yang menggendong, dan dia itu sangat terhormat itu. Ya, jadi yang namanya Asura itu adalah apa? Itu adalah satu tataran dengan dewa itu. Hanya saja Asura ini itu tinggal di di burloka atau dunia bawah itu, ya, dunia bawah itu. Ini. Kemudian kalau kata sura itu berasal dari kata ser dalam bahasa Sanskerta, yang artinya apa? Yang artinya itu tumbuh, ya, bertambah itu, ya. Itu. Kemudian ditambah juga itu apa? Akhiran ra itu tadi, seperti halnya Asura tadi. Jadi ia yang selalu menumbuhkan, ia yang selalu apa? Memperbanyak itu, ya. Itu ia yang terhormat yang memperbanyak, yang selalu tumbuh, selalu menumbuhkan itu, ya, ini. Itu jadi ini Sura dan Asura itu mempunyai kedudukan yang sama, hanya itu di dunia yang berbeda. Kalau Sura itu ada di Swahloka, kalau Asura itu ada di buah loka itu, ya, ada di buhloka. Sementara manusia itu ada di buah loka. Ini, nah itu yang perlu kita ketahui. Ternyata yang namanya Asura itu adalah apa? Adalah dewa sebetulnya, ya. Itu dewa itu sebetulnya. Jadi dia itu bukanlah bukanlah makhluk yang demikian seperti diketahui sekarang, dipahami sekarang, tokoh yang sangat jahat semacam itu. Ternyata bukan loh, ya, ini. Nah, kemudian kalau kita melihat di dalam di dalam sumber tekstual, ya, itu misalnya nanti kalau kita melihat di dalam peristiwa Pancayatsnya misalnya, ya, peristiwa Pancayatsnya ada lima yatsnya itu. Yang pertama itu adalah Buddha yatsnya, dewa yatsnya dulu.
Dewa Yasnya. Lalu yang kedua itu adalah Resi Yasnya. Yang ketiga itu adalah Peter Yasnya. Yang keempat itu adalah Buddha Yasnya. Yang kelima itu adalah Manusia Yasnya. Itu. Jadi yang namanya apa? Yang namanya manusia itu justru letaknya itu ada di paling bawah. Ya. Sementara seperti Buddha ini, Buddha itu di dalamnya itu ada yang namanya Danawa, ada yang namanya Daitya, ada yang namanya Raksasa. Itu. Ya ini. Lah masing-masing ini itu mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Ya ini. Jadi tetapi ketiga-tiganya ini Daitya, Danawa, kemudian Raksasa itu adalah makhluk di atas manusia itu. Ya, di atas manusia itu. Ya. Jadi kalau ada penganggapan bahwa manusia itu lebih tinggi daripada Buddha, ternyata itu salah ya. Karena di dalam teks Jawa kuno dijelaskan di sana bahwa yang namanya Buddha itu justru justru itu adalah letaknya itu ada di atas manusia itu. Yang ada di atas manusia. Ya. Kemudian juga nanti kalau kita melihat melihat tingkatan-tingkatannya itu misalnya. Itu yang namanya yang namanya Buddha ini itu ada Daitya, ada Danawa, ada Raksasa itu. Nah, yang namanya Daitya ini itu adalah makhluk bawah tanah, makhluk dunia bawah atau buhloka, yang dia itu menguasai 4 satwarga. Jadi dia itu berhasil menguasai satwarga. Satwarga itu apa? Itu adalah 6 musuh manusia. 6 musuh itu ada apa saja? Itu ada Loba, ada Kroda, ada Madana, ya. Kemudian ada Maituna, itu ya, ada 6 itu. Nah, yang ada Tresna itu ya, ada itu ini. Nah, yang namanya Daitya itu bisa menguasai 4 itu ya. Sementara Danawa itu menguasai 2 ya. 2 satwarga itu. Kemudian Raksasa itu juga menguasai 4 satwarga itu. Nah, manusia itu dikuasai oleh satwarga itu ya. Jadi manusia itu tidak menguasai tetapi dikuasai ini. Jadi kita tuh dengan Raksasa, dengan Daitya, dengan Danawa itu tuh kita tuh lain tatarannya ya, itu lain tatarannya. Karena ketiga-tiganya ini adalah tatarannya itu adalah tataran dewa. Itu. Sementara yang namanya manusia itu adalah makhluk yang hidup di dunia buah loka itu. Tetapi dia itu dikuasai oleh oleh 6 warga tadi, 6 musuh. Ya. Jadi manusia itu ya Loba, manusia itu ya Kroda, manusia itu juga Mada, kemudian juga manusia ini juga Tresna itu dan sebagainya itu ya ini. Jadi kita tuh malah dikuasai, tidak menguasai itu loh. Sementara yang dunia bawah ini itu menguasai itu loh. Meskipun tidak utuh tuh, tapi menguasai itu. Ya, itu berhasil dia kuasai itu, dia pegang itu. Ini. Nah, kita ini justru tidak ya, kita tuh justru ya dikuasai.
Hanya keistimewaan kita itu, manusia itu punya yang namanya itu jnana sakti itu ya, kekuatan pengetahuan ini itu ya ini. Nah ini kalau kita mau menjadi seperti seperti asura ini, menjadi seperti asura, kita harus apa? Kita harus mengolah, kita harus mengaduk, melakukan mantana. Mantana apa? Mantana dari jnana yang kita miliki. Itu. Nah, jadi kalau tanpa mengolah atau tanpa mengaduk jnana itu, kita tidak akan bisa naik tingkatan kita. Jadi selamanya kita itu akan di bawah terus ya. Itu dikuasai oleh oleh nafsu-nafsu kita sendiri itu. Ya ini. Itu yang ada pada manusia ini itu loh. Jadi kita jangan berbangga diri bahwa kita itu lebih daripada buta, itu enggak. Kita tuh lebih, justru kita tuh ada di bawahnya itu. Ini. Jadi kita tuh dengan buta cakil saja kalah kok. Kita tuh apalagi dengan jurang grawah, padas gempal itu kita tuh ada di bawahnya itu. Ya, itu yang perlu kita ketahui itu ya, bahwa mereka itu justru menguasai nafsu itu, nafsu itu mereka berhasil menguasai itu ini. Nah ini, jadi kalau kita melihat teks Agastya Parva, kita akan menemukan deskripsi yang semacam itu ya, deskripsi tentang tentang tataran atau dewa, kemudian dewata, kemudian asura, kemudian baru manusia itu loh nanti ya ini. Nah nanti di bawah manusia itu ada ada hewan, itu ada yang namanya ada pasu. Pasu itu hewan hewan peliharaan. Kemudian ada namanya merga itu. Nah itu adalah merga itu hewan-hewan liar itu ya. Pasu itu seperti sapi, lalu kerbau, kemudian kuda, dan anjing, kemudian pus itu atau kucing itu ya, kemudian ayam, kemudian bebek, angsa, itu adalah Itu adalah merga, pasu itu adalah pasu. Sementara merga itu hewan-hewan liar seperti macan, kemudian singa, kemudian gajah, gitu ya. Kemudian ada badak, kemudian ada ular itu ya, itu adalah merga. Nah itu memang itu ada di bawah manusia itu ya ini. Tetapi kita jangan lupa bahwa baik pasu maupun merga itu dia itu mempunyai dia mempunyai keistimewaan masing-masing. Masing-masing itu punya kekuatan kekuatan untuk untuk menyuburkan atau memelihara ekologi ya, memelihara ekologi. Misalnya yang namanya macan itu juga begitu. Itu macan itu yang menjaga ekologi hutan. Kemudian gajah ya begitu, itu penjaga ekologi hutan. Kemudian ular ya begitu ya, itu penjaga ekologi itu di bawah tanah juga ini. Nah, itulah yang perlu kita ketahui dengan dengan cermat itu. Ya, bahwa antara sura dan asura itu bukan hal yang bertentangan. Ya, keduanya itu adalah makhluk, itu makhluk dewa, hanya posisinya berbeda, itu saja ya ini. Jadi kedua-duanya itu nanti akan mempunyai peran yang penting bagi umat manusia itu.
Kalau di dunia ini tidak ada Buto, tidak ada Daitya, tidak ada raksasa, tidak ada Danawa, kita akan mati itu. Mengapa? Karena yang menjadi penjaga atau penopang seperti yang tadi sesuai dengan akar katanya tadi, Asura tadi, itu dia tuh menopang kehidupan. Ya, kemudian juga dia itu menyangga bumi kita ini. Sekarang saudara bayangkanlah kalau tidak ada penyangga bumi, kita tidak akan hidup, kita hancur sudah. Ya, kita tidak akan hidup. Ini. Oleh karena itulah selalu saja digambarkan sebagai tokoh yang kuat sekali, ya, yang kuat sekali. Ini badannya itu kuat sekali. Karena apa? Karena memang dia tuh menyangga bumi ini, ya, menyangga bumi. Tanpa disangga oleh Asura ini, ya bumi atau ekologi kita akan rusak sekali. Ini yang perlu kita ketahui, ya, ini. Nah, kita sekarang bagaimana memahami tentang dunia bawah ini, ya, tentang dunia bawah atau buhloka tadi itu. Nah, cobalah kalau ini saya meminjam ilmu dari disiplin lain, terutama dari teman-teman yang melakukan studi tentang vulkanologi. Ya, ada ilmu yang namanya itu adalah petrologi. Petrologi itu adalah ilmu yang mempelajari berbagai macam isi yang ada di dalam perut bumi ini, yang ada di dalam buhloka tadi itu. Nah, antara lain yang namanya petrologi itu ada magma. Kita tahu ya bahwa di kerak bumi kita itu mesti ada magma. Itu. Yang itu sewaktu-waktu bisa keluar, itu akan menjadi bentuk gunung berapi, ya. Menjadi bentuk gunung berapi. Nah, kita tahu sekarang ya bahwa yang namanya gunung berapi di Indonesia ini paling kaya gunung berapinya, ya, itu. Tidak ada gunung yang boleh dikatakan mati, ya, tidak ada. Semuanya itu gunungnya itu hidup, ya. Nah, inilah gunung berapi inilah yang di situ tuh menyimpan magma itu, ya, yang sewaktu-waktu itu bisa keluar, ya. Ketika magma ini keluar, itu akan membawa dampak bagi kehidupan manusia ini. Nah, kemudian di samping magma kita juga melihat di sana itu ada yang namanya lava, itu, ya, lava. Ini, jadi kita akan melihat di sana, ya, di dalam perut bumi itu ada lava. Nah, ini lava itu semacam lumpur panas yang keluar dari perut bumi. Ini biasanya itu juga keluar dari gunung berapi, ya, ini. Nah, ini ketika dia sudah keluar itu, nanti kalau sudah menjadi dingin, dia bisa menjadi batu-batuan. Nah, oleh karena itulah kita lihat itu ketika keluar dari perut gunung berapi itu kelihatannya masih cair, ya, dia bisa mengalir itu. Tetapi nanti ketika kemudian kena angin, ada angin kemudian menjadi dingin, dia akan menjadi menjadi keras,
dan akan apa? Akan menjadi batu-batuan. Karena itu jangan heran kalau di sekitar gunung berapi itu banyak sekali yang namanya batu-batuan itu. Kemudian juga nanti kita tahu adanya berbagai macam mineral yang ada di dalam perut bumi ini. Ya. Nah, ada kemudian mineral ini menghasilkan apa? Menghasilkan emas. Dan menghasilkan berbagai macam tambang, ya itu seperti uranium, kemudian juga platina, nikel, itu ya di situ kita akan melihat semua itu dihasilkan oleh perut bumi ini. Nah, sekarang bagaimana sih orang Jawa dulu itu menggambarkan atau menampilkan itu yang namanya magma, kemudian yang namanya lava, kemudian elemen-elemen batu-batuan yang kemudian menjadi berbagai macam tambang itu elemen-elemen macam itu tuh ditampilkan dalam bentuk makhluk yang disebut asura tadi. Jadi kita jangan kaget ya, bahwa yang namanya asura itu keluar sama dengan dengan keluarnya magma itu ya ini. Oleh karena itu kenapa ya namanya magma itu digambarkan oleh orang Jawa dalam bentuk wayang misalnya. Itu dengan dengan tubuh yang besar sekali. Ya. Dengan dengan mulut yang menganga semacam itu. Kemudian dengan mata yang membelalak besar semacam itu. Nah, itu semua sebetulnya untuk apa? Untuk menunjukkan bagaimana yang namanya magma itu digambarkan oleh orang-orang Jawa pada waktu itu. Ya, ini. Oleh karena itu kita lihat yang namanya Buto itu mempunyai muka yang bermacam-macam, ya. Ada raksasa atau Buto itu yang bermuka merah. Kemudian ada yang bermuka agak jambon. Kemudian ada yang bermuka hitam. Kemudian ada yang bermuka hijau. Ada yang bermuka biru. Nah, itu nanti kita akan melihat bagaimana tambang-tambang yang keluar dari dari perut bumi tadi. Jadi itu refleksi tentang tentang tambang-tambang yang keluar dari perut bumi itu. Ini. Jadi yang namanya Buto itu sebetulnya itu adalah Itu adalah makhluk yang sebetulnya di dalam alam itu ditunjukkan atau digambarkan dengan dengan berbagai macam isi perut bumi itu. Nanti kalau sudah keluar itu kemudian menjadi batu yang besar sekali. Nah, kita selalu akan melihat bagaimana ada raksasa yang besar sekali. Misalnya kalau kita melihat itu ada raksasa yang namanya Triwikromo itu misalnya Aji Bolosrewu, kemudian ada Aji Dewa Amral dan sebagainya. Wah, itu sebetulnya adalah itu ada batu-batu gunung yang sudah keluar itu. Ini sudah keluar itu. Tampak mengerikan sekali itu ya ini. Itu jadi ini sebetulnya sesuatu yang sangat sangat alamiah itu digambarkan oleh manusia itu. Ya, oleh nenek moyang kita dulu digambarkan masing-masing itu dengan dengan tokoh-tokoh yang berupa wayang misalnya seperti itu.
Ya, nanti kalau kita membaca teks lain lagi ceritanya itu ya. Itu bagaimana yang namanya raksasa itu digambarkan. Itu deskripsinya itu jangan demikian rinci. Ya, di dalam teks itu. Misalnya kita membaca teks Agastya Parwa ini. Kemudian juga kalau kita membaca teks Korawasrama, itu kita akan melihat betul itu yang namanya raksasa ini itu sangat rinci tubuhnya itu ya. Tubuhnya itu sangat rinci itu. Oleh karena itulah mengapa kita bisa melihat itu nanti kalau di dalam wayang kita bisa melihat berbagai macam jenis bentuk buto itu. Misalnya itu ada buto cakil, kemudian nanti ada buto yang namanya Anggisrono, kemudian nanti yang namanya ada jurang grawah, padas gempal, jurang sirung, rambut geni itu ya. Ini itu menunjukkan elemen-elemen yang keluar dari perut gunung itu ya. Ya, jadi itu bukan untuk menunjukkan nilai-nilai yang bersifat moralistik atau etik, itu bukan ya. Itu tetapi itu untuk menunjukkan lingkungan atau ekologi tempat manusia itu hidup gitu loh. Ini. Nah, kemudian di samping itu kita harus mengenal yang namanya seismologi. Itu ilmu tentang tentang gerakan-gerakan bumi itu. Tentang gempa bumi ya, ini. Kita tahu yang namanya gempa bumi itu merupakan itu berbagai macam benturan antara satu lempeng dengan lempeng yang lain. Nah, itu nanti benturannya itu bisa menjadi ke atas, kemudian ada yang menjadi turun itu ya, benturan itu. Nah, ini pun orang Jawa pada waktu itu tuh berhasil menggambarkan semacam itu. Ya, ini. Itu pun gambarnya juga seperti yang Mahma tadi. Digambarkan dengan raksasa yang tubuhnya itu mengerikan itu. Bahkan itu nanti kalau kita melihat wayang Kagungan Dalam Habik ke-7 itu yang tersimpan di RRI itu, kita akan melihat ada yang namanya buto yang namanya itu Garu Langit itu ya. Nah, Garu Langit ini seorang raksasa yang mempunyai lidah yang bisa dipanjangkan itu ya. Dan setiap kali itu ada putusan-putusan dari lidah itu yang kemudian disambung dengan gegel-gegel itu, sehingga yang namanya lidah itu bisa bergerak ini. Nah, itulah untuk menunjukkan bagaimana yang namanya patahan-patahan itu setiap kali itu bisa bergerak, dan setiap kali bergerak itu akan menghasilkan sesuatu yang sangat berarti bagi buah loka maupun buah loka itu. Bahkan nanti akan sebuah loka itu akan terpengaruh oleh gerakan-gerakannya itu. Oleh karena itulah kita tidak bisa mengadili ini menjadi sesuatu yang jelek atau salah itu loh. Ini. Karena kalau kita melihat dulu sebelum abad 17, kita tuh memahami wayang itu sebagai sebagai kosmosentrisme. Di sana kita melihat bagaimana gerakan alam semesta ini, gerakan-gerakan kosmos ini itu. Nah, memang kemudian itu pada abad ke-17 dan sesudahnya itu arahnya itu tidak semata-mata kosmologi, tapi
sudah menuju ke antroposentrisme itu. Akibatnya apa? Akibatnya ada penilaian yang bersifat moral, yang bersifat etik, yang bersifat didaktik itu. Nah ini. Nah, tetapi saya yang belum melacak secara lebih lanjut itu di dalam konteks antropos itu, bagaimana kok yang namanya raksasa itu kemudian dikaitkan dengan apa? Dengan etika yang di situ adalah makhluk yang tidak punya subosito, yang tidak punya etika itu ya ini. Karena dia itu selalu akan merebut bidadari misalnya. Itu. Sehingga itu dikatakan itu jelek gitu ya ini. Nah ini nanti pada abad-abad itu kemudian ada penilaian-penilaian yang bersifat antropos semacam itu. Lalu nanti masalah nilai mulai bergerak ke sana. Ya, mulai bergerak ke sana. Itu jadi buto-buto ini kemudian itu dinilai semacam itu. Bahkan nanti yang namanya buto cakil sias itu adalah gangguan dari manusia. Itu makanya itu kalau sekarang itu selalu yang namanya jurang grawah misalnya itu warnanya hitam. Kemudian rambut geni itu merah. Kemudian jurang sirung itu biru. Itu kemudian nanti ada lagi ada yang buto itu berwarna kuning, putih macam itu. Nah itu. Ini nanti akan dikaitkan dengan dengan nafsu manusia. Itu ya, dengan dalam bahasa Jawa kunonya itu panca mahabhuta. Akan dikaitkan dengan itu ya ini. Apakah ini salah? Ya, tidak salah ya. Tapi hanya persoalannya tolong coba jelaskan duduk selehnya itu, duduk perkaranya itu kenapa seperti cakil ini kemudian dihargai sebagai sebagai makhluk yang jahat, makhluk yang tidak beradab, tidak berperi kemanusiaan dan sebagainya semacam itu. Nah ini yang menyebabkan berbagai tafsir negatif atas asura itu, ya, atas asura itu. Padahal kalau kita kembalikan lagi pada arti kata tadi, sebetulnya ini adalah buto-buto ini yang benar-benar menopang kehidupan manusia. Bahkan kalau kita lihat ya, itu dulu di Keraton Jogja dulu yang namanya buto cakil sias itu adalah ringgit pusoko ya. Dulu disebut sebagai ringgit pusoko. Tidak setiap lakon itu boleh mengeluarkan wayang-wayang cakil dan teman-temannya itu. Ya. Itu hanya lakon-lakon tertentu yang boleh mengeluarkan itu. Karena itu kalau di Jogja itu kalau pas adegan begalan itu jarang sekali yang menampilkan buto cakil. Itu bukan karena sekarang orang hanya mengatakan itu karena dalangnya nggak bisa gendiran, bukan itu. Ya, bisa sekali. Karena nanti kalau nanti umpamanya ada kesatria yang dibegal oleh hewan atau oleh Rojo Sabrang atau Rojo Kajiman, itu pun perangnya itu juga perang gendiran gitu loh. Nih, jadi bukan hanya cakil itu yang perang gendiran itu. Jadi pada waktu itu di Jogja memang nggak boleh, karena itu pusaka. Itu ya hanya lakon-lakon tertentu saja. Misalnya kalau nanti ada lakon Kresna Duta itu boleh ketemu nanti ketemu Cipta Rasa itu boleh. Kemudian nanti misalnya ada lakon misalnya Lairi Srikandi itu boleh.
Itu ada lakon-lakon tertentu yang memang diperbolehkan untuk untuk keluarnya Cakil CS ini. Itu. Mengapa demikian? Karena apa? Karena memang kalau sampai ini tokoh ini keluar tanpa ada ketentuan tertentu, ada aturan-aturan yang membatasi semacam ini akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan itu loh. Yaitu maka pada waktu itu Keraton Jogja itu jarang sekali, atau dalang-dalang Jogja itu jarang sekali menampilkan Buto Cakil CS itu. Jadi itu bukan tanpa alasan ya. Ini ada alasan ada alasan kosmologisnya itu ada. Bukan hanya alasan teknis saja, tapi ini adalah alasan kosmologis ya, sampai Buto Cakil ini tidak boleh keluar itu ya ini. Nah, itulah yang perlu kita ketahui. Kalau buto-buto semacam ini itu kita harus hati-hati. Kita jangan memahaminya ini seperti seperti masa sekarang ini yang selalu mengadili ini sebagai tokoh yang jahat. Ya, tokoh yang buruk gitu ya. Padahal ini tidak seperti itu. Nah, bahkan itu sekarang itu selalu dikatakan bahwa seperti buto-buto ini itu selalu menimbulkan bencana gitu. Ya, itu. Misalnya itu kalau kita lihat lakon ada lampan yang namanya Arjuna Wiwoho itu yang namanya Niwoto Kawoco ini dianggap menjadi bencananya para dewa gitu. Nah, padahal kita tahu kata bencana itu tidak tepat untuk diterapkan untuk raksasa ini, untuk buto semacam itu. Mengapa? Karena bencana itu adalah artinya itu Artinya itu menipu, memperdaya itu loh. Nah, coba sekarang bayangkan ya, apakah pernah gunung berapi ini menipu kita? Apakah pernah gempa itu menipu kita? Apakah pernah yang namanya magma itu menipu kita? Tidak pernah sama sekali. Kalau kita membuat kerusakan pada mereka, ya. Kalau manusia. Tapi kalau yang namanya magma, yang namanya lava itu tidak pernah menimbulkan malapetaka bagi umat manusia. Tuh ya, ini jadi jangan pernah dikatakan bahwa mereka itu menjadi bencana itu. Nah, bencana itu menipu. Buto itu nggak pernah menipu ya itu. Ya, cobalah kalau kita lihat itu buto-buto itu selalu Itu selalu saja dia itu rela untuk Untuk dibunuh manusia. Maksudnya bahwa dia itu memang menopang kehidupan manusia, yaitu menopang kehidupan manusia. Nah, ketika menopang itu harus melalui mungkin melalui yatsnya yang berupa nanti ada upacara-upacara tertentu ya. Misalnya ada upacara diksha, kemudian ada upacara ada upacara upanayana dan sebagainya itu tuh nanti akan akan memberi kekuatan pada manusia itu. Nih, jadi ketika raksasa atau buto itu dia itu terpaksa harus mati itu tuh untuk untuk kepentingan manusia itulah. Sama halnya ketika gunung berapi itu keluar magmanya itu. Nanti magma itu akan berguna bagi manusia itu. Ini akan berguna bagi umat manusia. Ya, misalnya lava-lava itu akan menimbulkan kesuburan bagi bagi ekologi di sekitarnya itu. Karena itulah kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah sesuatu malapetaka, sama sekali bukan itu. Itu yang menimbulkan malapetaka itu manusianya, bukan Daitya atau raksasa atau Danawa, itu bukan itu loh ya ini.
Ini yang perlu kita ketahui, bahwa Asura itu apa? Asura itu antara lain itu ada apa? Ada Buto, ada raksasa, kemudian ada Daidya, ada Danawa, apa itu ya. Ini dia itu bukan makhluk yang apa? Yang jahat itu ya. Tetapi dia itu makhluk yang apa? Menolong manusia, yang menopang manusia di dalam kehidupan ini. Nah, itulah yang perlu kita ketahui, bahwa semua itu kita harus hati-hati ketika menilai data yang kita miliki, data yang ada di dalam kebudayaan kita sendiri. Ketika kita memahami atau menilai kebudayaan kita sendiri, tolonglah itu tolok ukurnya itu juga dengan apa? Dengan tolok ukur pemikiran kita. Itu. Karena apa? Karena misalnya seperti data yang ada di dalam Agastya Parwa tentang apa? Tentang Buta, kemudian ada Daitya, ada Danawa, ada raksasa semacam ini. Itu adalah pemikiran para Brahmana, ya, Brahmana Jawa kuno dulu. Jadi kalau kita memahami tokoh-tokoh itu, ya tolonglah kita memahami dari pemikiran para Brahmana. Ya, jangan kita kemudian apa? Memahami itu dengan apa? Dengan teori-teori Barat itu, seperti yang selama ini dilakukan. Akibatnya apa? Akibatnya apa yang kita miliki itu menjadi tidak berharga semua. Itu menjadi tidak berharga semua. Padahal ini adalah apa? Itu adalah kekayaan yang kita miliki, yang harus kita pahami betul, agar apa? Agar kita itu tidak apa? Kita tidak salah pengertian, kita tidak pernah membenci diri kita sendiri. Itu. Jangan sampai sekali-sekali kita tuh lebih suka mengambil dari orang lain itu loh, ya. Padahal kita tuh punya cara berpikir, kita tuh punya, tetapi tidak pernah kita pakai. Ini. Untuk memahami ini tokoh Asura pun juga begitu. Tolonglah kita memahami itu dengan cara berpikir para Brahmana dulu. Itu bagaimana dulu Brahmana ini mendudukkan tokoh-tokoh itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan tatwanya itu ya. Jadi jangan kok dilepas dari tatwanya itu. Ini yang perlu kita ketahui betul tuh. Jadi tatwa ini menjadi penting, itu bagaimana nanti akan menghasilkan suatu pengertian kebudayaan kita itu adalah kebudayaan yang benar-benar beradab, ya. Jadi peradaban kita ini memang peradaban yang sudah matang, ya, yang sudah matang itu. Karena itulah di sini sangat penting kita untuk membuka kembali apa yang pernah dituliskan oleh para Brahmana dulu. Memang saat ini memang jarang untuk yang mau meneliti tentang hal semacam ini. Ini sepele ya, kita Asura pun kalau kita tidak mengikuti pemikiran para Brahmana dulu, ya akhirnya hanya akan menilai sesuatu ini dengan dengan sistem etik moralistik dari dunia lain itu loh. Padahal bukan itu maksudnya itu loh. Ya karena kita tuh punya sistem pemahaman didaktik moralistik etik itu sendiri itu. Jadi kita sudah ada itu, tapi kita tidak pernah itu. Nih, ya jadi Asura itu bukan sesuatu yang salah, sesuatu yang jahat, sesuatu yang harus disingkirkan itu. Sekarang kalau tidak ada gunung berapi, kita tidak pernah bisa makan beras itu, makan nasi nggak pernah bisa. Kalau kita tuh tidak ada gempa bumi, kita juga begitu. Ya, kita tidak bisa hidup dengan wajar ya itu. Ya memang kelihatannya mengerikan, tetapi itu adalah bagaimana ekologi kita itu berproses untuk untuk menuju
posisi yang lebih baik itu loh. Ya, ini. Itu agar apa? Agar kita itu terus-menerus mengalami proses evolusi itu untuk menunjukkan bahwa manusia itu atau manusia dan alamnya itu tidak pernah berhenti, ya. Ini sesuatu yang dinamis, dinamika yang selalu berkembang itu loh ini. Jadi nanti yang namanya Asura pun itu juga pemahamannya itu akan apa? Akan berevolusi itu ya. Setiap kali itu akan berkembang. Mungkin sekarang ada pemahaman seperti ini, mungkin pada saat yang lain ada pengertian yang berbeda lagi, gitu ya. Itu tidak salah, itu memang dimungkinkan untuk seperti itu. Itu tergantung nanti bagaimana sistem berpikir kita ini akan terus berkembang dari hari ke hari. Nih. Nah, saya kira untuk saat ini saya cukupkan sekian dulu. Nanti akan disambung lagi pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Selamat malam.